Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Novika Ramadhani dan Mutia akan menjelaskan tentang bagaimana sih belajar statistika dengan menggunakan aplikasi Excel, yaitu di kelas 12 SMA. Nah, sebenarnya banyak ya materi yang bisa kita ataupun teknologi yang bisa kita gunakan dalam belajar statistika. Nah, kali ini kami akan memberikan tutorial khusus untuk aplikasi Excel. Nah, langsung saja. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu nih, statistika pada kelas 12 SMA itu apa saja sih yang akan dibahas pada materi tersebut. Nah, yang pertama tentu kita harus mengetahui dulu bagaimana pengertian dari statistika itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman pasti sudah tahu ya pengertian dari statistika itu. Nah, di sini kami tidak akan membahas tentang pengertian tersebut. Nah, kemudian nih tentang mean ataupun nilai rata-rata. Nah, di sini kami hanya memfokuskan bagaimana sih penerapan Excel ataupun ide-ide dari penggunaan aplikasi Excel dalam pembelajaran statistika. Nah, kemudian selain mean, sebenarnya di dalam statistika ini juga membahas tentang median ataupun yang sering kita kenal dengan istilah nilai tengah. Nah, yaitu baik data tunggal maupun data kelompok. Kemudian yang keempat itu ada tentang modus atau nilai yang sering muncul. Nah, kemudian selanjutnya ada tentang desil dan selanjutnya itu ada tentang materi kuartil. Nah, jadi semua ini akan dibahas pada materi statistika. Nah, ingat lagi ya guys, kalau untuk materi sekarang ini yaitu tentang contoh dalam aplikasi Excel, kami hanya memfokuskan dalam penerapan submateri mean ataupun hasil ataupun nilai rata-ratanya. Nah, sebelumnya bagaimana ide dalam penerapan aplikasi ini sebenarnya? Nah, yang pertama, guru pastinya harus memberikan terlebih dahulu pemahaman ataupun informasi kepada siswa apa sih itu sebenarnya mean ataupun kita juga kadang-kadang menyebutkannya dengan istilah mean ya. Nah, jadi guru ini harus memberikan informasi terlebih dahulu baik itu tentang pengertiannya maupun juga tentang rumusnya. Nah, jadi mean itu ataupun mean itu sering kita kenal dengan istilah nilai rata-rata suatu data. Nah, jadi nilai rata-rata ini dihasilkan dari pembagian antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Nah, bagaimana rumusnya? Kita memberikan pengetahuan kepada siswa bahwasanya rumus dari mean atau X bar nilai rata-rata itu sama dengan sigma XI ataupun yang kita kenal dengan istilah jumlah nilai keseluruhan dibagi dengan N atau dibagi dengan banyaknya data. Misalnya nanti ada datanya 10, 15, kita jumlahkan ke 15 data tersebut, barulah kita bagi dengan banyaknya data, yaitu dengan 15. Nah, jadi setelah kita memberikan pemahaman kepada siswa bahwasannya ini merupakan rumus dari mean, kita bisa meminta siswa sebenarnya untuk mencari melalui Excel. Nah, mengapa kami di sini memilih aplikasi Excel? Karena pada umumnya ya di sekolah-sekolah kita banyak mayoritasnya itu tidak membawa HP kan anak-anaknya. Jadi solusinya di sekolah-sekolah biasanya menggunakan komputer. Sekolah itu yang paling banyak itu menyediakan komputer, sehingga ketika guru itu ingin menerapkan aplikasi Excel ini, yang paling mudah digunakan siswa adalah komputer, sehingga di komputer itu pasti memiliki Excel. Nah, jadi guru mudah ya mengajarkan kepada siswa dalam penerapan Excel pada materi statistika ini. Nah, tadi guru sudah memberikan nih tentang pengertian maupun tentang rumusnya. Sekarang kita minta siswa itu membuka Excel. Nah, tampilan Excel, misalnya kita nanti akan memberikan nih data kepada siswa. Misalnya ada 78, kita misalkan ini ada merupakan data hasil ulangan 90, 70, 85, 68, 90, 65, 89, 76, 59, 20, ataupun 60 dan seterusnya. Nah, sini. Nah, tadi kan kita udah mengetahui nih bahwasanya rumus mean tadi adalah sigma ataupun penjumlahan dari seluruhnya ini kemudian dibagi banyaknya data ini. Nah, jadi kita minta siswa. Nah, di sini untuk
kita mencari menggunakan rumus tersebut di Excel setelah siswa mengetahui rumusnya. Jadi pertama dibuat sama dengan, kemudian tadi untuk penyebutnya yaitu penjumlahan semua. Berarti kita buat dulu dalam kurung, data pertama ditambah dengan data kedua ditambah dengan data ketiga sesuai rumus tadi, ditambah data keempat ditambah data kelima ditambah data keenam ditambah data ketujuh ditambah data kedelapan ditambah dengan data 9 ditambah 10 ditambah data ke-11. Kita tutup kurung. Nah, ini sudah penjumlahan ataupun sigma dari XI-nya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Kita minta siswa menghitung berapa banyaknya data, 5, 10, 11, ada 11 data. Nah, berarti dibagi 11. Nah, setelah itu kita enterkan. Ini kan sudah sesuai dengan rumus yang kita ajarkan tadi terlebih dahulu, tetapi ini dalam Excel. Kita cari Excel. Nah, berarti nilai rata-ratanya yaitu 74,63 sekian. Nah, jadi di sini tidak hanya kita bisa melihat apakah benar-benar hasil yang dicari siswa itu. Nah, ada cara satu lagi untuk mengecek apakah hasil ini benar atau tidak. Ataupun kita bisa menyebut cara kedua ini adalah cara instan. Ini kita ajarkannya kepada siswa untuk mereka melihat ya, untuk mereka mengecek jawaban mereka apakah betul atau tidak. Ini secara instan, yaitu sama dengan average. Nah, ini average yang kedua yaitu arithmetic mean ataupun mencari rata-rata tadi. Ini secara instan ya. Sekali lagi ini untuk cuma mengecek apakah hasil yang dicari tadi itu betul atau tidak. Nah, average. Kemudian kita blok semua datanya ini. Nah, kita tutup kurung, kita enter. Ini secara instan ya. Ingat sekali lagi ini kita ajarkan kepada siswa hanya untuk mengajarkan mereka, hanya untuk memastikan apakah jawaban yang mereka cari tadi itu betul atau tidak. Nah, ternyata betul ya, nilai dari min menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya itu memang benar untuk nilai rata-ratanya. Nah, jadi sekian untuk tutorial cara mencari ataupun cara penerapan ide dalam mencari nilai min ataupun nilai rata-rata pada Excel. Nah, selanjutnya barulah setelah itu kita bisa menerapkan juga pada untuk materi-materi lainnya seperti median, modus, kuartil, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di teknologi-teknologi lainnya yang bisa membantu dalam pembelajaran matematika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.